Manchester United finally have their man. They've agreed a deal with PSG for Manuel Ugarte. It's a deal worth around 60 million euros. Ugarte was the primary midfield target throughout the window. United are understood to be happy with the price, and there is further news. Intrigue again for Manchester United. Wow! Old Trafford, nights like these. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Manchester United tinggal menjemput Manuel Ugarte setelah status transfernya diperbarui. Penantian Manuel Ugarte untuk bergabung dengan Manchester United sebentar lagi akan berakhir. Sejak awal pembukaan bursa transfer, Manuel Ugarte selalu dikaitkan dengan Man United. Ketertarikan The Red Devils berbanding lurus dengan keinginan sang gelandang. Untuk itu, keduanya mudah mencapai kesepakatan pribadi pada awal negosiasi. Namun, Man United dan Paris Saint-Germain membutuhkan waktu lebih lama untuk saling sepakat. Man United awalnya hanya ingin mendatangkan Ugarte dengan status pinjaman. Paris Saint-Germain yang ingin melepasnya secara permanen menimbulkan situasi tarik ulur. Penantian yang ditunggu pun akhirnya tiba. Mendekati akhir bursa transfer musim panas, kedua klub akhirnya saling melunak. Dilansir dari akun Twitter Fabrizio Romano, Man United dan PSG akhirnya menemui kata sepakat terkait harga Ugarte. Gelandang asal Uruguay tersebut bisa datang ke Stadion Old Trafford dengan bandrol 50 juta euro atau sekitar 866,8 miliar rupiah. Selain itu, The Red Devils sendiri juga bersedia membayar bonus sebesar 10 juta euro atau sekitar 173,3 miliar rupiah. Bersamaan dengan kesepakatan ini, Ugarte akan langsung terbang ke Manchester. Ia bersiap menjalani tes medis sebagai langkah terakhir penyelesaian transfer. Sedari awal, Ugarte sendiri hanya menginginkan Man United sebagai destinasi barunya. Man United pun tidak mencari gelandang lain meski negosiasi sempat tertahan. Bagi The Red Devils, tidak ada gelandang lain yang bisa menggantikan Ugarte. Sang gelandang dinilai Man United sebagai salah satu yang terbaik pada saat ini. Erik ten Hag pun merasa bahwa Ugarte akan cocok bermain di skema taktiknya. Kehadiran Ugarte akan melengkapi usaha Man United dalam membangun tim. Di sisi lain, Corriere dello Sport menulis MU terus berusaha mendapatkan Ugarte karena telah memutuskan tidak melanjutkan pengejaran terhadap Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Pemain asal Maroko itu harus menerima kenyataan pahit karena manajemen MU lebih memilih fokus pada Ugarte. MU tidak ingin mempermanenkan Amrabat mengingat harga yang ditetapkan Fiorentina terlalu tinggi. La Viola menginginkan 15 juta euro untuk transfer Amrabat, lebih murah dibandingkan dengan Ugarte. Namun Manchester United menilai harga tersebut tidak layak. Apalagi kontrak pemain yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2022 itu bersama Fiorentina hanya tersisa 1 tahun lagi. Selain itu, Amrabat juga tidak menunjukkan performa yang memuaskan selama masa peminjamannya di MU pada musim 2023-2024. Keputusan MU tidak melanjutkan negosiasi dengan Fiorentina dan lebih memilih fokus pada Ugarte tentu akan membuat Amrabat merasa kecewa. Ia telah mengungkapkan keinginannya kembali ke Old Trafford dengan sangat jelas. Tanda-tanda Manchester United tidak akan melanjutkan rencana merekrut Amrabat semakin jelas setelah 2 pertandingan awal Liga Italia Serie A. Fiorentina memainkan Amrabat secara penuh dalam kedua laga tersebut dan ada kemungkinan La Viola akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain berkepala Plontos ini.
Sementara itu, kepindahan Ugarte ke Old Trafford diprediksi akan selesai pada pertengahan pekan ini. Saat ini, Ugarte sedang dalam perjalanan menuju Inggris guna menjalani tes medis. Setelah berminggu-minggu berspekulasi, Manchester United akhirnya memiliki gelandang incaran mereka karena Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Manuel Ugarte akan pindah dari Paris Saint-Germain ke Old Trafford. To Manchester United. Here we go. The deal is done and completed after long negotiations between Man United and PSG. Ugarte only wanted to play for Man United and now he's set to travel to Manchester for medical test and contract signing a 5-year deal plus 1-year option. Paris Saint-Germain will receive 50 million euros fixed fee plus 10 million euros in add-ons and 10% sell-on clause. Agreement completed. Man United only wanted Ugarte, always wanted Ugarte, despite reports on United leaving the... Cara Ten Hag memaksimalkan potensi Ugarte. Banyak yang berharap mantan pemain Sporting Lisbon itu langsung masuk ke dalam starting 11. Meskipun manajer berkepala pelontos tersebut memang punya kecenderungan untuk membiasakan para rekrutan barunya bersama skuadnya sebelum memasukkan mereka ke dalam tim inti. Namun begitu Ugarte sudah mantap dan siap bermain, beginilah cara para pendukung di Theatre of Dreams bisa berharap melihatnya dalam susunan pemain Erik ten Hag yang akan datang. Seperti yang terjadi pada sebagian besar masa kepemimpinan Ten Hag, diharapkan Setan Merah akan terus bermain dalam sistem 4-2-3-1. Dalam sistem ini, Ugarte akan bermain di lini tengah, melindungi 4 bek yang kemungkinan akan bermain sendiri saat semua pemain dalam kondisi fit. Ugarte akan bermain bersama wonderkid Kobbie Mainoo yang akan menandatangani perpanjangan kontrak di klub tersebut. Duo ini akan memberikan lebih banyak energi di lini tengah dengan pemain Uruguay tersebut memungkinkan remaja itu untuk sedikit lebih berani dalam penguasaan bola. Atau dalam formasi 4-3-3. Dengan 3 gelandang sejajar, Casemiro akan masuk ke jantung lapangan bersama Mainoo dan Ugarte. Lini tengah ini akan tampil lebih Spartan karena 2 tipe petarung ada dalam satu line. Dan ditambah lagi dengan adanya Kobbie Mainoo yang cekatan dalam penguasaan bola. Penurunan performa Casemiro di musim keduanya di Manchester United membuat Setan Merah seringkali terekspos di tengah lapangan saat diserang melalui counter attack. Namun masuknya Ugarte diharapkan mampu menguasai lapangan lebih luas, serta dapat memungkinkan pendekatan yang lebih agresif. Di sisi lain, Manuel Ugarte sendiri adalah pemain yang cukup mudah dinilai. Dia adalah peraih bola. Dia akan berjuang seperti singa untuk mendapatkan kembali bola dan ketika dia berhasil, dia biasanya akan memberikan umpan sederhana kepada rekan setim terdekat. Dengan Casemiro yang akan berusia 33 tahun pada bulan Februari, Ugarte bisa menjadi penerus yang sempurna bagi pemain Brazil tersebut dan memberi Kobbie Mainoo lebih banyak kebebasan untuk beroperasi lebih dekat ke gawang lawan. Intinya, jika ia digunakan dengan benar, Manuel Ugarte adalah tipe pemain yang dapat membantu United kembali mendekati puncak Liga Primer. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.